Secret lovers, siapa sih yang gak kesel kalau air di rumah lagi bermasalah? Yang mampet lah, kotor lah, ada aja dia masalahnya. Apalagi kalau lagi di musim kemarau kayak begini. Duh, jadi repot sih isi rumah kan? Eits, tapi tenang aja, karena ada pasukan khusus yang tugasnya nanganin ini semua. Pada tahu nggak siapa? Terus kira-kira gimana caranya ya? Kenalin nih Secret Lovers, Sultan dan Tori. Mereka sudah menggeluti jasa cuci tandon dan gronteng alias bak penyimpanan air bawah tanah sejak 4 tahun lalu. Keduanya membuka usaha jasa ledeng di Cakung, Jakarta Timur. Nah kebetulan mereka berdua mendapat orderan dari customer yang gak jauh dari lokasi kantor mereka tuh. Jaraknya cuma 1 kilometer aja. Charles, sang pemilik rumah berusia 37 tahun ini, mengeluhkan air di rumahnya bermasalah, sering keluar bersama kotoran. Dia kira ini gara-gara sumber airnya yang memang kotor karena musim kemarau. Namun setelah dicek oleh Sultan, ternyata salah satu masalahnya itu ada di tandon yang berkapasitas 650 liter ini nih Secret Lovers. Toren saya itu sangat kotor banget. Saya kira kemarin saya lihat airnya baik-baik aja, kenapa ya? Kalau untuk tandon itu kan air penampungan ya Ibu. Air penampungannya itu bisa kena gara-gara hawa panas, dia bisa jadi kotor, gara-gara kan nampung namanya air, mau sebersih-bersihnya pasti ada kotor-kotorannya juga, kayak gitu Ibu. Ngaruh ke air tanah nggak? Kalau air tanah itu berpengaruh juga, bisa air tanahnya yang jelek atau kayak berlumpur atau berpasir, kayak gitu Ibu. Nah, sebelum melakukan pencucian tandon, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih Secret Lovers. Pertama, pastikan bahwa air keran terkuras dan saklar pompa air otomatisnya dalam posisi mati ya. Perlu diingat, saklar ini mengandung aliran listrik. Sangat berisiko kalau saklarnya berada pada posisi menyala. Bisa-bisa menyebabkan kesetrum loh. Kedua, pastikan jenis bahan tandon yang digunakan customer. Menurut Sultan, tandon berbahan plastik lebih mudah dibersihkan dibandingkan berbahan stainless steel. Selain lebih kuat dan tahan lama, permukaannya juga anti karat Secret Lovers. Terakhir, bisa dipastikan juga kondisi fisik tandonnya, apakah ada retak atau bocor. Jika semua sudah dipastikan aman, baru deh tandonnya bisa dibersihkan menggunakan sikat kawat dan obat khusus untuk merontokkan kotoran. Jadi ini semacam seperti sabun ya Mas ya? Kalau semesti sabun sih enggak, soalnya dia kan nggak berbusa. Kalau sabun kan berbusa itu Ibu ya. Kalau ini semacam kayak buat bersihin toilet. Prostek? Ya, dia kayak prostek gitu. Berarti kalau pakai sabun biasa kayak sabun colek atau biasa itu bisa nggak? Kalau untuk sabun colek sih takutnya berpengaruhnya ke toren, nanti dia berbusa terus dia bau ke keran kayak gitu Ibu. Proses membersihkan tandon ini menyesuaikan kondisi di dalam tandonnya ya Secret Lovers. Kalau kotornya ringan sih cuma butuh waktu kurang lebih 30 menitan aja. Nah kalau kondisinya jarang dibersihkan bisa-bisa nyampe sejaman. Nah loh, makanya rajin-rajin cuci tandon ya Secret Lovers. Idealnya pengecekan tandon itu dilakukan 2 bulan sekali. Baru 1 bulan setelahnya tandon bisa deh dibersihkan. Kalau tandonnya udah bersih, tinggal nyalakan kembali saklar airnya hingga tandon terisi penuh. Baru deh bisa digunakan lagi Secret Lovers. Lihat deh setelah dibersihkan gini, air yang muncul dari keran bisa sebening itu tuh Secret Lovers. Duh, kayaknya seger banget nih kalau dipakai mandi. Terus pas lagi prosesnya ada yang bikin ibu kaget ya tentang prosesnya, kayak oh ternyata susah ini loh, bagaimana atau gimana? Ada sih, karena kan tadi kan kita detail ya lihatnya. Pas abangnya masuk ke dalam di toren itu kan pengap ya, kecil, dan dia juga tadi sempet kayak napasnya ya itu sih saya agak takjub juga, ternyata begini ada kesulitan juga sedikit bagi timnya dia. Yup, Secret Lovers, kalau dipikir-pikir kita sering menikmati air bersih tanpa tahu proses panjang di baliknya. Padahal bukan cuma tandon yang harus rutin dibersihkan, saluran pipanya pun perlu dirawat supaya kualitas air tetap terjaga. Soalnya kalau tidak rutin dibersihkan, bakal menghasilkan masalah juga tuh.
Customer yang baru saja menghubungi Datir dan Asep yang punya usaha jasa ledeng di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat ini nih Secret Lovers. Katanya sih air yang keluar dari kerannya kecil. Kayak hampir mau mampet gitu. Datir dan Asep merupakan spesialis pembersihan saluran pipa air di rumah-rumah. Mereka sudah 4 tahun membuka usaha ini. Semua panggilan dari daerah manapun asalkan masih wilayah Jabodetabek mereka terima. Termasuk di rumah berusia 15 tahun di Jatinegara, Jakarta Timur ini nih Secret Lovers. Oh iya, jadi beberapa waktu yang lalu sebenarnya tuh airnya tuh di sini tuh deres banget ya. Apalagi kita pakai mesin pendorong juga, tapi beberapa waktu yang lalu di kamar mandi saya itu airnya tuh tiba-tiba mengecil. Ada di keran shower sama di wastafelnya gitu. Setelah dicek, ternyata masalahnya itu lantaran ada penyumbatan kotoran di saluran pipa airnya Secret Lovers. Datir dan Asep pun mulai beraksi. Oh iya, ada beberapa hal yang perlu dipastikan sebelum memulai proses pembersihan pipa ya. Pastikan untuk mematikan pompa dan aliran air. Selain mengurangi resiko kerusakan pompa, juga dapat memaksimalkan proses pembersihan Secret Lovers. Nah, baru deh pemain utamanya dikeluarkan, yaitu mesin kompresor, mesin pembersih pipa air, dan obatnya nih. Mesin kompresor fungsinya menghasilkan udara bertekanan tinggi. Kalau mesin pembersih pipa air yang bentuknya persegi ini sebagai panel untuk mengatur tekanan udara dan aliran air yang dikeluarkan selama pembersihan. Nah, si serbuk putih inilah obat yang nantinya bertugas merontokkan semua kotoran yang ada di saluran pipa airnya ya. Proses pertama yang dilakukan adalah tembak pipa. Diawali dengan memasang mesin pembersih ke instalasi pipa air. Itu mesin buat detok pipa, Ibu. Jadi sistem kerjanya itu dari air obat di sini nanti dihisap lalu dimasukkan dari ke selang ini buat ke jalur keran. Ini sangat aman, Ibu, karena sudah ada tekanan kontrol bar di sini yang bisa mengontrol dan otomatis sesuai kondisi pipa. Kalau boleh tahu tekanan barnya berapa ya, Mas? Tekanan barnya itu kita maksimal di 6 bar. Kalau lewat dari 6 bar emang kenapa, Mas? Kalau lewat dari 6 bar bisa menyebabkan pipanya jebol ataupun kebocoran dalam pipa. Proses memasukkan obat ini tergantung jumlah keran ya. Semakin banyak keran, artinya semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Oh iya, kalau di dalam rumah ada 2 jalur pipa, maka proses seperti ini dilakukan 2 kali Secret Lovers. Setelah proses tembak pipa, tinggal tunggu diendapkan sekitar 30 menitan supaya obatnya bereaksi dulu tuh Secret Lovers. Nah, kalau sudah, baru deh proses detox mengeluarkan berbagai kotoran yang ada di dalam pipa. Nanti kotorannya terdorong keluar bersama aliran air melalui keran. Tuh lihat Secret Lovers, pada keluar semua kotorannya. Untuk proses pembilasan harus terus dilakukan selama kurang lebih 3 jam ya Secret Lovers. Biasanya tanda kalau misalkan selesai dimasukin obat itu apa sih, Mas? Dia airnya bakal menguning. Oh gitu. Iya, airnya bakal menguning dan juga kotor. Kalau misalkan udah selesai proses detox, nanti tuh airnya jadi kayak gimana ya, Mas? Nanti akan kembali jernih seperti semula, Ibu. Tekanan masuk. Oh iya, sangat direkomendasikan untuk membersihkan pipa air di rumah dalam jangka waktu 1 hingga 2 tahun sekali agar kotorannya nggak banyak mengendap tuh. Nah, setelah menunggu proses pembersihan pipa air selama kurang lebih 4 jam, akhirnya Tina bisa menggunakan kembali air di rumahnya seperti sedia kala tuh. Wah, jadi lega deh. Yang namanya air kan kebutuhan utama Secret Lovers. Tadi kotorannya dalam bentuk apa aja sih, Mas? Oh, tadi itu ada lumpur, lumut, dan juga pasir, Ibu. Oh gitu. Iya. Jadi semua kotorannya udah keluar ya, Mas? Alhamdulillah sekarang sudah aman, Ibu. Sudah bersih kembali. Secret Lovers, tak perlu menunggu air berubah keruh atau debitnya mengecil ya. Perawatan tandon dan pipa air dibutuhkan secara berkala supaya bisa membantu menjaga sistem distribusi air tetap bekerja optimal. Soalnya, air bersih bukan hanya ditentukan dari sumbernya, tapi juga dari bagaimana seluruh jalur termasuk dari penyimpanannya sampai jalur yang mengalirkannya dirawat dengan baik. Lebih baik mencegah daripada mengobati kan?